Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nama saya Yohanes Krisostomus Dulidawan, kelas A, Prodi TI, mata kuliah Fisika Dasar, dosen pengampu Roberta Uren SSI, MPD. Materi yang akan saya bahas, suhu dan kalor. Pertama, suhu. Suhu adalah besaran fisika yang dapat dirasakan. Tubuh kita dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Ketika menyentuh es, otak memberikan informasi rasa dingin. Ketika berada di terik matahari, otak memberikan informasi rasa panas. Kita tidak dapat mengukur suhu suatu hanya dengan menggunakan perasaan. Mengapa? Misalkan, dalam kulkas terdapat 2 mangkuk berisi makanan. Mangkuk pertama terbuat dari plastik dan mangkuk kedua terbuat dari stainless. Manakah menurut kalian suhunya paling rendah? Baik, mangkuk plastik maupun mangkuk stainless keduanya memiliki suhu yang sama, yakni sama dengan suhu dalam kulkas. Mengapa demikian? Setiap benda memiliki daya hantar yang berbeda-beda. Dalam ilmu fisika, perhitungan suhu ini bisa dilakukan dengan bantu alat ukur suhu, yaitu termometer. Termometer sendiri ada beberapa macam, yaitu termometer suhu. Lalu satuan suhu sendiri bisa ditandai dengan skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama, Celcius. Skala pengukuran suhu yang paling sering kita dengar adalah Celcius. Satuan suhu ini ditemukan pada tahun 1742 oleh seorang ilmuwan asal Swedia yang bernama Andreas Celsius. Beliau menetapkan titik tetap bawah atau titik beku sebesar 0 derajat Celcius dan titik tetap atau titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Satuan suhu Celcius biasanya dilambangkan dengan huruf C. Kedua, Reaumur. Pada tahun 1731, seorang ilmuwan asal Prancis menemukan skala pengukuran suhu Reaumur. Beliau menetapkan titik tetap bawah atau titik beku sebesar 0 derajat Reaumur dan titik tetap atas atau titik didih sebesar 80 derajat Reaumur. Satuan suhu Reaumur dilambangkan dengan huruf E. 3. Fahrenheit. Skala pengukuran suhu yang selanjutnya adalah Fahrenheit. Sudah pernah dengar teman-teman? Satuan suhu Fahrenheit ditemukan pada tahun 1706 oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, seorang ilmuwan dari Jerman. Beliau menetapkan titik tetap bawah atau titik beku sebesar 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atas atau titik didih sebesar 212 derajat Fahrenheit. Satuan suhu Fahrenheit dilambangkan huruf V. Yang keempat, Kelvin. Seorang ahli fisika berasal dari Inggris yang bernama Lord William Kelvin menemukan skala pengukuran suhu lainnya, yaitu Kelvin. Beliau mengungkapkan kalau suhu paling rendah adalah 0 Kelvin. Kemudian beliau juga menetapkan titik tetap bawah atau titik beku adalah 273 Kelvin dan titik tetap atas atau titik didih adalah 373 Kelvin. Satuan suhu Kelvin dilambangkan dengan huruf K. Konversi skala suhu. Skala suhu bisa ditulis dengan X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Keterangannya, X sama dengan suhu terukur termometer X. Y sama dengan suhu terukur termometer Y. XA sama dengan titik atas skala termometer X. XB sama dengan titik bawah skala termometer X. YA titik atas skala termometer Y. YB titik bawah skala termometer Y. Sehingga didapat persamaan dari perbandingan
dari skala suhu derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Persamanya Celcius per 5 sama dengan Reaumur per 4 sama dengan Fahrenheit min 32 per 9 sama dengan Kelvin min 273 per 5. Contoh soal, ketika air yang sedang mendidih dan diukur dengan termometer Fahrenheit akan menunjukkan angka. Penyelesaian diketahui. Yang perlu kita tahu, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Yang ditanya Fahrenheit. Di sini kita buat perbandingan antara Celcius dan Fahrenheit. Jadi Celcius per 5 sama dengan Fahrenheit min 32 per 9. Celciusnya 100 sudah diketahui, 100 per 5 sama dengan Fahrenheit min 32 per 9. 100 per 5 sama dengan 20. 9 dipindah ruaskan ke kiri jadi 20 dikali 9 hasilnya 180. 180 sama dengan Fahrenheit min 32. Fahrenheit sama dengan 180 pindah ruas jadi tambah 180 tambah 32 jadi hasilnya 212 derajat Fahrenheit. Dua, kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau dipersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Misalnya saat Gramet mencampurkan air dingin dengan air panas, kemudian akan menghasilkan air hangat. Kalor dapat menyebabkan, yang pertama, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda dirumuskan Q sama dengan MC kali delta T, di mana Q kalor, joule atau kalori, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis, delta T perubahan suhu. Yang perlu kita ketahui, 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kalor air sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang kedua, kalor dapat menyebabkan perubahan wujud. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Peristiwa mencair dapat disebut juga dengan meleleh. Sebuah benda dapat mencair atau meleleh karena adanya panas. Yang kedua, membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Membeku merupakan kembalikan dari mencair. Yang ketiga, menyublim, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas. Yang keempat, menguap, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat antara lain melebur atau mencair. Dengan rumus bisa kita gunakan Q sama dengan M kali R. Menguap, Q sama dengan M kali U. Yang ketiga,
membeku, 4 mengembun, 5 menyublim, 6 mengkristal. Membeku dari cair ke padat, melebur dari padat ke cair, menguap dari cair ke gas, mengembun dari gas ke cair, mengkristal dari gas ke padat, menyublim dari padat ke gas. Contoh soal, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan kalori dan juga joule. Diketahui masanya 100 gram atau 0,1 kilogram. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya 60 derajat Celcius. Yang ditanya Q. Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang pertama, 1 dicari kalorinya. Q sama dengan 100 gram dikali 1 dikali 60. Q sama dengan 6000 kalori. Di dalam joule, Q sama dengan 0,1 dikali 4200 dikali 60. Q sama dengan 25.200 joule. Sekian presentasi dari saya.